Yo, Derby Romeo Gelora Asmara baru saja meluncur ke ruang dengar Anda ya. Dan masih bersama saya Ribut Ahmadi di Serbuk Senin Berbuku. Ye 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 ye. Ada JS 753. Bolo hujan-hujan apa ini? Bentar. Ini ngopi mangan poong karo udut. Enak tuh ya. Tapi aku lagi tugas nih. Tugas untuk mengawal perjalanan Serbuk Sering Berbuku. Masih dengan buku yang sama, rempah-rempah persaingan dan perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Karya dari Roger Crowley, seorang sejarawan dan juga penulis buku-buku bestseller. Menarik sih bukunya, keren. Apalagi narasi tentang bagaimana kemudian tadi ya perjalanan itu penuh dengan pemberontakan dan lain sebagainya. Begitu detail. Ini kayak baca novel ya, lama kelamaan bukan baca buku sejarah. Tapi itulah hebatnya Roger ya dalam merangkai temuan-temuannya yang berserak ya, yang kemudian menjadi catatan-catatan yang dia bisa merangkai catatan-catatan itu ya dan menjadikannya menghadirkannya menjadi sesuatu yang tanpa utuh, sekalipun sebenarnya mungkin masih ada catatan-catatan lain yang mungkin ya kan kita nggak tahu ya dalam sejarah itu kan gimana ya, nggak hanya bisa dituturkan oleh satu dua pihak, tapi sebenarnya kalau misalkan ada semakin banyak catatan-catatan, katakanlah misalkan gini aja deh, peristiwa hari ini semua orang mencatat tentang apa yang mereka alami tentang misalkan satu hal, mereka mencoba membuat catatan-catatan itu, pasti deh di 100 tahun kemudian itu akan menjadi catatan-catatan yang sangat berharga bagi masa depan, menjadi sejarah bagi masa depan. Nah, disitulah kemudian anak cucu kita ya itu bisa mempelajari bagaimana kemudian sejarah di masa kini ya ketika dibaca di masa yang akan datang 100 tahun lagi. Nah, problemnya kita pernah nggak kepikiran untuk seperti itu? Nah, saya heran ya dengan orang-orang Barat yang begitu getol mencatat setiap perjalanan mereka, sekalipun mungkin hanya catatan pribadi atau misalkan itu hanya untuk laporan bagi kekaisaran ataupun kerajaan. Tetapi di kemudian hari catatan-catatan ini ketika puzzle-puzzle, potongan-potongan puzzle dari catatan-catatan itu dipertemukan, ini menjadi kronik yang menarik untuk diceritakan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Roger Crowley ini dalam buku Rempah-Rempah Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Oke, lanjut nih ya. Hah? Oke deh, saya mau sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di 08554209112. Ada Mbak Sus nih di Kali Lembu Karangdadap. Assalamualaikum, absen aja nih Mas. Malam yang dingin nih karena cuaca gerimis melanda hati. Waduh, sendu banget ya. Tipeng Gopar ya, thank you ya. Oke, udah lama ya kita nggak ketemu ya. Gimana kabar? Masih di Jakarta? Baik, saya akan lanjutkan lagi pembacaan buku ini di bagian berikutnya. Saat melanjutkan perjalanan, mereka mencatat jalur yang diambil dan memetakan semua yang mereka lihat. Membuat peta rute untuk kapal-kapal yang mungkin akan datang setelahnya dan memberi nama pada lanskap yang ditemui. Teluk Victoria, Teluk Inutil, Saint Anne's Point, dan mereka mengeliminasi setiap jalan buntu melalui proses peninjauan yang sabar. Perjalanannya selalu sulit. Air pasang, angin, ketidakmungkinan mendeteksi laut tanpa dasar, kesulitan menambatkan kapal, jalur air menjanjikan yang ternyata merupakan jalan tertutup, cuaca dingin, dan jatah perbekalan yang kian menipis. Keheningan yang bergema dari moraine glasial.
Lanskapnya tampak telah mengikis setiap bukti keberadaan manusia di tempat itu. Karena yang ada hanyalah anjing laut, paus, dan penguin. Jika awak kapal merasa gelisah, demikian pula halnya dengan Magellan. Yang tidak diragukan lagi, merasa khawatir, bukan hanya karena kebutuhan untuk menemukan jalan melalui selat tersebut, tetapi juga takut akan pembangkangan lebih lanjut. Suasana hatinya rentan berubah-ubah. Menurut salah satu saksi, Gines de Mafra, terkadang dia bahagia, terkadang sedih. Otoritasnya, masa depannya, impiannya bergantung pada adanya jalan keluar melalui labirin ini. Namun, efisiensi dari proses pengintaian, penyelidikan, dan membuang kemungkinan celah yang berbeda akhirnya terbayarkan. Sekitar 1 November, Trinidad dan Victoria berbelok ke kanan, memutari titik yang mereka sebut dengan Tanjung Forward, dan masuk ke kanal sempit. Urutan kejadian berikutnya campur aduk dalam beberapa cerita yang masih ada hingga saat ini. Tetapi pada saat inilah, mereka tampaknya telah menyadari dari aliran dan arus serta salinitas air yang konsisten bahwa kemungkinan besar ini adalah terusan air menuju lautan lain. Pada suatu saat dalam periode inilah, Magellan memanggil para kapten dan perwira utamanya. Secara basa-basi menanyakan pendapat mereka tentang apakah mereka harus melanjutkan. Jika seseorang mengira pertemuan ini adalah pertukaran pandangan secara terbuka, sesungguhnya bukan itu tujuannya. Setelah peristiwa di Saint Julian, para pembangkang merasa cemas dalam memberikan pendapatnya. Namun, ada seseorang yang angkat bicara. Estevão Gomes, sesama orang Portugis, mualim San Antonio, menyampaikan penentangannya untuk melanjutkan perjalanan. Gomes adalah seorang realis. Dia berperan penting sebagai mualim San Antonio dalam mengintai selat dan menyadari betapa berat medan itu. Awak kapal, menurut seseorang, mualim Vasco Gallego, merasa muak dengan navigasi yang lama dan meragukan itu. Perjalanan ke depan tidak menentu, kapal rusak, perbekalan terbatas, perjalanan sudah terlalu melelahkan. Laut tak dikenal di depan disebutnya sebagai jurang besar. Mereka telah menemukan selat itu. Akan lebih bijaksana untuk pulang membawa pencapaian ini dan kembali dengan ekspedisi yang tidak ingin ada perbedaan pendapat lebih lanjut. Meskipun kita harus memakan kulit sapi yang membungkus tiang kapal, kita harus melanjutkan dan menemukan apa yang dijanjikan kepada kaisar. Jika argumen Gomes cukup rasional, tanggapan Magellan disampaikan dalam bahasa heroik dari peran yang disematkan untuk dirinya sendiri, memerintahkan hukuman mati bagi siapapun yang mempertanyakan kebijaksanaan rute yang diambilnya atau perbekalan yang terbatas. Kata-katanya tentang kulit sapi akan kembali untuk menghantui mereka semua. Tak lama kemudian, San Antonio menghilang. Setelah dikirim dalam misi pengintaian lainnya, kapal itu tidak pernah kembali lagi. Mereka berusaha sangat keras untuk menemukannya atau mencari-cari bangkai kapal, mencari hingga kembali ke pintu masuk selat. Sejumlah pesan yang ditandai dengan salib ditinggalkan pada 2 bukit yang menonjol. Mereka tidak menemukan jejak apapun. Gomes telah memberontak dan berhasil mengalahkan Kapten Mesquita dalam adu pisau dan mengikuti sarannya sendiri. Mereka membawa serta salah satu dari 2 orang Patagonia
yang meninggal saat melintasi Samudra Atlantik. Mereka berhasil kembali ke Sevilla, tempat mereka menghadapi interogasi yang tajam dan dijebloskan ke dalam penjara. Hilangnya San Antonio adalah masalah yang sangat serius. Kapal itu adalah kapal terbesar dan membawa sebagian besar perbekalan mereka. Melanjutkan menyusuri kanal baru, 3 kapal yang masih tersisa, Victoria, Trinidad, dan Conception, membuang sauh di titik yang mereka sebut dengan Sungai Sardin. Selatnya lebih sempit di sini. Sebuah ngarai dengan lebar, tidak lebih dari 3 km, di tempat yang mengimpit mereka. Tempat itu berpotensi sangat berbahaya. Jika terjadi badai, tidak ada tempat untuk bersembunyi, tetapi vegetasinya subur dan perairannya penuh dengan ikan. Lanskap sulit pada tahap awal transit akhirnya berubah menjadi hutan yang subur. Pigafetta yang selalu optimis merayakan perairan baru ini. Kami menemukan pelabuhan paling aman setiap setengah liga di perairan itu. Air, kayu terbaik, ikan, sarden, dan musiglioni atau kerang. Sedangkan seledri, tanaman herba manis, tumbuh di sekitar mata air. Kami hanya memakan semua itu selama berhari-hari, karena tidak punya apa-apa lagi. Saya yakin tidak ada selat yang lebih indah atau lebih baik di seluruh dunia dibandingkan selat ini. Mereka tidak menyadari betapa besar nilai sumber vitamin C ini. 4 hari dihabiskan di Sungai Sardin. Selama periode itu, kami mengirim perahu yang berperalatan lengkap untuk menjelajahi tanjung di laut lain. Rombongan pengintai kembali dalam waktu 3 hari dan melaporkan telah melihat tanjung dan laut lepas. Kapten Jenderal menangis kegirangan dan menyebut tanjung itu sebagai Tanjung Deseado, the Desired Cape. Menurut Pigafetta, tampaknya jalan keluar yang dicari-cari sudah dapat dipastikan. Namun, Magellan tetap cemas mengenai moral anak buahnya setelah mengalami penderitaan di selat, mengenai perbekalan, mengenai hilangnya San Antonio, mengenai potensi keretakan antara awak Spanyol dan Portugis. Mengenai kemungkinan pemberontakan kedua. Dia terisolasi, hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan mengambil risiko besar. Gines de Marfra telah mencatat sikap manik depresif sebelumnya dalam diri Kapten Jenderal ketika dia sedang mencari mulut selat saat menyusuri pantai Amerika Selatan. Walaupun suasana hatinya kerap berubah drastis, tekadnya tidak terbatas. Dia selalu disibukkan, kadang penuh rasa gembira, kadang sedih. Ketika terlihat olehnya bahwa ini adalah selat yang dia janjikan, dia merasa sangat gembira sehingga terlihat sangat ceria. Lalu jatuh ke dalam keputusasaan jika karena alasan tertentu tampaknya hal itu bukan seperti yang dibayangkannya. Yang terpenting adalah tekadnya yang keras. Pada akhirnya dia bertekad untuk menyelesaikan misi ini hingga akhir yang pahit. Hal inilah yang membuat anak buahnya merasa ketakutan. Apakah dia adalah seorang penjudi yang akan memimpin mereka menuju kematian di ujung bumi, atau apakah dia adalah seorang yang terinspirasi? Bisakah dia dipercaya? Haruskah dia diikuti? Sendirian di ujung benua Amerika Selatan yang sunyi, ada banyak alasan untuk merasa sangat takut. Kenyataan bahwa adanya jalan keluar ke Laut Selatan adalah titik penting. Sekarang pertanyaannya adalah, haruskah mereka melanjutkan atau kembali? Magellan tahu apa yang diinginkannya
dan jelas bertekad untuk mendapatkan dukungan para perwiranya, tetapi dia merasakan pertentangan yang tak terucapkan. Bagi kalian semua, tekadku untuk terus maju adalah hal yang serius, karena peluang untuk mewujudkan misi pelayanan ini cukup pendek. Untuk kali keduanya, dia menanyakan pendapat mereka, kali ini melalui surat, menghindari ketidaknyamanan pertemuan tatap muka. Ini merupakan bentuk manipulasi yang rumit, dirancang untuk menghasilkan konsensus dan menyediakan bukti tertulis untuk melindungi dirinya jika dan ketika kepulangan mereka ke Sevilla menimbulkan penyelidikan resmi. Alih-alih mengancam secara terang-terangan, Magellan mencoba taktik baru, dimulai dengan kebohongan menakjubkan yang disamarkan sebagai sikap yang bijak. Karena saya adalah seorang lelaki yang tidak pernah meremehkan nasihat dan pendapat siapapun. Tetapi semua keputusan saya diambil secara bersama-sama dan dikomunikasikan kepada semua orang tanpa ada yang tersinggung. Saya meminta kepada Anda semua, atas nama Yang Mulia dan diri saya sendiri, untuk secara individu menyampaikan pendapat Anda secara tertulis. Alasan untuk melanjutkan atau kembali tanpa apapun yang menghalangi Anda semua untuk berkata jujur. Dia melanjutkan dengan upaya licik untuk memadamkan keraguan mereka tentang angkat bicara dengan membahas langsung insiden San Julian. Karena apa yang terjadi di pelabuhan San Julian terkait kematian Luis de Mendoza dan Gaspar de Quesada dan terdamparnya Juan de Cartagena dan pendeta Pedro Sánchez de Reina, Anda semua takut untuk bersuara dan memberi nasihat yang akan bermanfaat bagi Yang Mulia dan kesejahteraan armada. Jauh dari upaya untuk menenteramkan, ucapannya itu justru dimaksudkan sebagai pengingat, sebuah ancaman dan ejekan. Kenangan tiang gantungan di San Julian, lirikan ke belakang terakhir pada orang-orang buangan yang ditakdirkan untuk mati secara perlahan. Semua bayangan ini masih membara di benak mereka. Andrés de San Martin, kepala navigator, adalah salah satu dari orang-orang yang menghadapi tugas menulis tanggapan yang tidak diinginkannya, mengingat dirinya telah digantung dengan tangan terikat di San Julian. Jawabannya, pada 22 November dapat dimengerti cukup berhati-hati, tetapi diam-diam dia mengulangi rasa muak Gomez, sang pemberontak. Dia memilih kata-katanya dengan sangat cermat. Sepertinya untuk saat ini Yang Mulia harus melanjutkan perjalanan selagi puncak musim panas masih berada di hadapan kita, dan tergantung pada apa yang akan kita jumpai atau temukan pada pertengahan Januari 1522. Yang Mulia mungkin saat ini punya alasan untuk kembali ke Spanyol, karena sejak saat itu hari-hari akan makin pendek dan cuaca makin buruk. Membaca apa yang tersirat, dia menentang untuk melanjutkan perjalanan, tetapi tidak mampu untuk mengungkapkannya. Cuaca ke depan kemungkinan besar akan sangat menantang dan kondisi awak kapal sudah lemah dan kelelahan serta perbekalan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan menjalani rute ke Maluku. Dan dari sana untuk kembali lagi ke Spanyol. Akhirnya, komentar bernuansa negatif. Yang Mulia akan melakukan apa yang terlihat sebagai jalan terbaik, dan semoga Tuhan menuntunnya. Setelah mengintimidasi para kaptennya agar patuh dan mengumpulkan bukti dukungan tertulis yang berharga, Yang Mulia melakukan apa yang dianggapnya perlu dilakukan. Keesokan harinya, 23 November, Victoria, Trinidad, dan Conception mulai menyusuri celah sempit yang mengantarkan mereka ke laut lepas, Selat Patagonia.
Demikian sebutan mereka pada saat itu. Telah menguji mereka sampai batasnya. Diperlukan waktu 36 hari untuk menavigasi jalur sejauh 550 km. Bagi Magellan, hal itu melambangkan kemenangan tekad, namun sudah terbukti dari kerasnya upaya yang dikerahkan selama pelayaran bahwa jalur ini tidak akan pernah menjadi rute pelayaran reguler yang layak. Rabu 28 November 1520, kami melepaskan diri dari selat itu, menenggelamkan diri kami di Samudra Pasifik. Menenggelamkan mungkin merupakan renungan yang telah diperhalus dibandingkan dengan pengalaman Pigafetta, seperti halnya Pasifik. Kapal-kapal kecil itu langsung merasakan hantaman keras saat arus pasang surut di selat menerjang samudra yang menanti. Upacara yang dikoreografikan dengan cermat berlangsung di semua kapal. Bendera dikibarkan. Te Deum dinyanyikan. Meriam perayaan ditembakkan. Semua orang menganggap dirinya beruntung berada di tempat yang belum pernah didatangi oleh orang lain sebelumnya. Kenang Gines de Mafra. Kami berangkat dengan bergembira ria. Magellan menangis. Mafra menoleh ke belakang, melihat selat itu menghilang di telan kabut. Saat meninggalkannya, 3 liga memasuki samudra. Pintu masuknya sudah tidak terlihat lagi. Seolah-olah rahang selat itu telah melepaskan mereka, kemudian tertutup rapat kembali. Magellan telah membayangkan sebuah dunia kecil dan lautan kecil, seperti Columbus dan para kartografer yang optimis. Dia meyakini perjalanan ke Kepulauan Maluku akan berlangsung singkat. Ternyata tidak. Samudra Pasifik seluas 155 juta kilometer persegi merupakan perairan terbesar di planet kita. Angkanya sendiri sangat mencengangkan. Perairan ini menempati hampir 1 belahan bumi, mencakup 30% permukaan bumi, lebih besar daripada seluruh gabungan daratan di planet ini. Jurang bawah lautnya menukik hingga sejauh 11 km dan akan menenggelamkan Gunung Everest. Jarak dari Selat Magellan ke Kepulauan Maluku adalah 15.000 km. Semua itu tidak diketahui oleh para pelaut yang berangkat dengan riang gembira tersebut. Oke, itulah akhir dari bab 3. Buku Rempah-Rempah Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Oke, bab 4 saya akan hadirkan minggu depan ya, di Serbuk Senin Berbuku. Oke, dan terima kasih yang sudah ikutan gabung. Juga ada Rimayu, ada Ipin, ada Java Eleven, ada Agung, ada siapa lagi nih? Tadi ada yang nanya, mana nih? Sorry ini, oh bukan ya. Salah orang ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, masih akan ketemu lagi ya Senin Berbuku minggu depan. Dan ada Badrun juga, Pawadi juga ya. Nah, oke deh. Setelah ini kita akan jelang RKP malam, dan juga nanti pada pukul 10 malam ada apa? Ada wedangan ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik.